Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman-teman kelompok saya Muhammad Garbat, ini Mas Lintang, ini Mas Imron, ingin memaparkan hasil dari penelitian kami di kantor mediasi dan hukum di Jogja pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023. Dan tema dari mediasi ini yaitu tentang mediasi pernikahan di bawah umur. Jadi nanti terkait hasil penelitian dan data dari kantor mediasi bisa dijelaskan dengan Mas Lintang dan Mas Imron. Baik, saya melanjutkan dari Mas Ulil. Ketika kami di sana, kami bertanya tentang jenis perkara apa saja yang dimediasi oleh lembaga Pak Dwi tersebut. Kemudian pertanyaan yang pertama, yakni jenis perkara apa saja yang dapat dimediasi, kemudian bagaimana prosedur serta tahapan mediasi di sana, kemudian yang ketiga, bagaimana hasil dari proses mediasi yang pernah dilakukan oleh lembaga tersebut. Aku mau coba profil ya. Oh. Jadi di lembaga Pak Dwi Priyono and Partner tersebut, semua jenis perkara dapat dimediasi kecuali ada beberapa perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan interindustrial, keberatan dan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Proses mediasi di sana tahapannya yakni yang pertama memulai proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, seorang mediator yakni lembaga tersebut yang pertama memperkenalkan diri pada para pihak. Kemudian menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi. Kemudian menjelaskan pengertian mediasi dan peran seorang mediator. Kemudian menjelaskan prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, kemudian menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, kemudian menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, yang terakhir memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya. Setelah memulai proses mediasi tersebut, langkah yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah serta menyusun agenda. Kemudian mengungkapkan kepentingan tersembunyi, membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, menganalisa pilihan penyelesaian sengketa, kemudian proses tawar-menawar pada tahap akhir, dan yang terakhir mencapai kesepakatan formal. Jadi begitulah proses mediasi pada lembaga R. Dwi Priyono dan Partner tersebut. Maka selanjutnya pada kasus yang akan dimediasi, saya serahkan ke teman saya Muhammad Imron. Monggo. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Salah satu contoh kasus mediasi yang menarik yang pernah ditangani oleh Pak Dwi Priyono dan kawan-kawan yaitu kasus hamil di luar nikah, yang mana ini oleh seorang anak bawah umur. Awal kasusnya, seorang anak perempuan berusia 12 tahun, inisialnya A, dan seorang anak laki-laki yang masih berusia 15 tahun dengan inisial B. Mereka berpacaran, kemudian berhubungan badan layaknya suami istri hingga mengakibatkan si anak perempuan tersebut hamil. Karena anak tersebut hamil, maka
orang tua si perempuan ini tidak terima. Jadi orang tua si perempuan itu menuntut agar pihak laki-laki bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa? Ya dengan menikahi anak gadisnya tersebut. Kalau tidak mau menikahi, maka orang tua perempuan tersebut mengancam untuk dibawa ke ranah hukum, dibawa ke jalur polisi lah kayak gitu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tuduhan pemerkosaan, seperti itu. Kemudian orang tua si anak tersebut akhirnya menghubungi kantor Pak Dwi ini, ya, sambil sharing cerita kronologinya bagaimana, kemudian minta solusinya bagaimana, apakah kalau begini itu sudah sesuai apa belum, kayak gitu. Nah, kemudian Pak Dwi Priyono dan kawan-kawan akhirnya menerima punya ide agar untuk dilakukan dengan mediasi dulu antara kedua belah pihak. Kemudian Pak Dwi Priyono memanggil kedua belah pihak, yaitu dari keluarga si A atau si pihak perempuan dan si B pihak laki-laki. Anak-anak ini semuanya dipanggil, kemudian orang tuanya juga dipanggil, ditanya berunding, kejadiannya bagaimana, awal mulanya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian dari sini kemudian pihak laki-laki siap tanggung jawab menikahi si perempuan tersebut. Nah, tapi ini nanti nikahnya itu manakala sudah berusia cukup, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan yang perempuan nanti sudah 16 tahun. Karena begini, ketika si perempuan usianya masih 12 dan si laki-laki usianya masih 15, kalaupun diajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, itu belum tentu dikabulkan. Kenapa? Karena jarak usianya yang terlalu jauh dari jarak minimal. Kalau di Undang-Undang Perkawinan tahun 74 kan nikah itu bagi perempuan 16 tahun, bagi laki-laki 19 tahun. Nah, dari situ kalau yang kasus ini perempuan itu usianya 12 ke 16 itu masih butuh 4 tahun. Jarak selisihnya itu 4 tahun. Dan yang laki-laki dari 15 ke 19 juga sama, jaraknya 4 tahun. Jadi jika diajukan ke dispensasi nikah ke pengadilan, kemungkinan juga akan ditolak, meskipun ada kemungkinan diterima, tapi bisa jadi ditolak. Maka kesepakatannya ada hitam di atas putih, dengan materai menulis kesepakatan bersama antaranya, yaitu nanti pihak laki-laki akan bersedia menikahi si perempuan, dan selama perempuan ini hamil, maka setiap bulan dari pihak keluarga laki-laki sanggup memberi nafkah 500.000 setiap bulan sampai nanti melahirkan. Nah, kalaupun nanti sudah melahirkan, biaya persalinan akan ditanggung oleh keluarga laki-laki. Dan setelah nanti anak itu lahir sampai dengan waktu nanti mau menikah, itu pihak laki-laki juga harus membayar atau menafkahi calon istri dan anaknya tadi sebesar 1 juta rupiah setiap bulan untuk biaya perawatan, untuk biaya susu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang salah satu contoh kasus mediasi yang diselesaikan di kantor Pak Dwi Priyono, yang tentunya sangat menarik sekali. Apakah itu sudah sesuai atau belum, ya monggo, gimana Pak? Semoga sudah ya Pak. Gimana? Sudah tahu? Sudah. Ya udah. Monggo Mas Ulil. Mungkin ini presentasi dari penelitian kelompok kita. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, kita mohon maaf.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.